Oke, kita masih dalam tahap information gathering, yang mana kita masih belajar cara mencari informasi dari sebuah website target. Seperti sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam cara untuk mengumpulkan informasi, seperti melakukan Google Dorking, mencari informasi dari sebuah HTTP request dan response header, dan seperti video sebelumnya kita juga mempelajari tentang subdomain dan bagaimana cara men-scan subdomain tersebut untuk memperoleh informasi tambahan. Dan kali ini kita akan belajar cara mencari directory dan file-file yang tersembunyi dari sebuah website. Karena biasanya sebuah website itu memiliki file yang sengaja disembunyikan yang tidak bisa kita temukan hanya dengan menggunakan pencarian Google. Oke, jadi kita harus menggunakan teknik khusus. Ya, misalnya dengan menggunakan tool-tool yang memiliki functionality mencari file-file yang disembunyikan oleh sebuah website. Ya, di video ini kita akan belajar cara menggunakan tool tersebut, dan kita juga akan membuat tool sendiri dengan menggunakan bahasa Python. Oke, kita akan langsung saja ke tutorial membuat toolnya dengan bahasa Python. Saya masih menggunakan Sublime Text. Oke, di sini kita langsung membuat new file dan langsung simpan. Ya, saya beri saja nama hidden file finder.py. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan membuat tool ini, perlu saya ingatkan bahwa untuk melakukan praktek mencari file-file tersembunyi dari sebuah website, kita tidak bisa lagi menggunakan website milik orang lain yang kita tidak memiliki izin untuk melakukan scanning. Oke, walaupun website Google sekalipun, kita tidak boleh. Oke, untuk itu kita akan menggunakan Metasploitable, yang mana nanti kita akan melakukan praktek pada website Motilidae yang memang sudah didesain untuk melakukan web penetration testing. Oke. Nah, untuk itu kita akan buka dulu Metasploitable. Oke, nah sekarang kita akan login ke Metasploitable. Seperti biasa kita masukkan username-nya msfadmin, password-nya juga msfadmin. Nah, kemudian kita cek IP address-nya ifconfig 192.168.21 dan 29. Oke, selanjutnya kita akan langsung membuat tool untuk mencari file-file tersembunyi dari sebuah website. Nah, tool ini kita juga masih membutuhkan modul request. Untuk itu kita import request. Kemudian kita juga masih menggunakan word list. Nah, word listnya kita beri saja namanya file atau directory ya, directories sama dengan yang dalam bentuk list. Kemudian kita masukkan kata-kata yang sering digunakan untuk menyimpan sebuah file, oke, menjadi nama sebuah file. Misalnya admin, login, apalagi ya, misalnya seperti config, kemudian robot. Ya, robot.txt ini adalah sebuah file yang digunakan untuk menyimpan nama-nama file yang disembunyikan oleh website. Oke, jadi dengan menggunakan pencarian Google biasa, kita tidak akan bisa menemukan file-file tersebut. Nah, semua nama-nama file tersebut akan disimpan ke dalam robots.txt. Ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk itu kita akan coba cari nanti file robots.txt ini. Apakah kita akan bisa menemukannya? Oke, kemudian kita akan coba lagi kata password. Oke. Password. Ya, mungkin kita coba 5 kata dulu. Kemudian kita buat URL. Ya, harus ada HTTP-nya karena kita mengakses website. Nah, kemudian kita masukkan
IP address dari Metasploitable 192.168.21 dan 29. Nah, kemudian kita akan masukkan Mutilidae di sini, directory Mutilidae. Ya, kita akan coba cek dulu di Firefox, di web browser. Di sini kita masukkan dulu IP address dari Metasploitable 192.168.21.29. Nah, kita lihat di sini ada beberapa directory yang bisa kita akses. Salah satunya adalah Mutilidae. Oke, kalau kita buka ini, nah ini adalah tampilan dari Mutilidae yang memang didesain untuk melakukan praktek web penetration testing, ya. Ya, seperti yang kita baca di sini, born to be hacked. Oke. Nah, kita akan mencari file-file yang disembunyikan oleh Mutilidae dengan tool yang kita buat dengan Python ini. Ya, di sini kita lihat setelah IP address-nya langsung di sini Mutilidae. Itu kita akan buat sama di sini. Setelah IP address kita masukkan Mutilidae. Oke, kemudian kita akan looping. Kita akan ambil kata dari directory sini satu persatu dengan loop. Jadi for, kita beri nama directory saja. For directory in directories. Oke. Kemudian kita buat sebuah variable, misalnya request URL. Nah, isi dari request URL ini adalah URL ditambah dengan directory. Yang mana directory ini adalah nama variabel dari tiap-tiap kata di sini. Oke, untuk itu kita masukkan URL-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan dengan directory. Oke, setelah itu baru kita buat variabel response. Yang mana di sini kita akan merequest URL tersebut. Jadi kita gunakan modul request.get rec URL, request URL. Kemudian kita juga akan melihat status code-nya. Kita buat di sini nama variabelnya status, kemudian response.status code. Oke. Setelah itu baru kita print dengan menggunakan fstring formatting. Nah, di dalam formatnya ini kita masukkan URL diikuti oleh directory, kemudian kita print juga status code-nya, status. Oke. Atau mungkin di sini kita buat exception dengan menggunakan kata kunci try. Ya, di bawahnya kita buat except request.exceptions, kemudian request exception. Oke. Titik 2, kemudian pas. Ya, ini sudah selesai. Jadi cukup singkat sekali. Dan kita akan langsung melakukan praktek pencarian file-file tersembunyi dari sebuah website. Nah, dalam hal ini adalah website Mutilidae. Oke. Kita akan langsung menjalankan script ini dengan menekan tombol B jika kalian menggunakan tombol Ctrl B jika kalian menggunakan Sublime Text. Oke. Kita akan coba langsung Ctrl B. Oh ya, terjadi kesalahan karena kita tidak menambahkan garis miring setelah Mutilidae. Oke, jadi jangan lupa di sini diberi garis miring sebagai pemisah directory dengan file. Oke. Itu kita coba ulang lagi, Ctrl B, dan kita sudah mendapatkan hasilnya yang 200 ini artinya tersedia, ya. Loadingnya sukses, artinya website yang kita cari ini, file yang kita cari dalam website ini ada. Oke, ini karena kita cuma memiliki 5 kata, maka hasil yang kita peroleh di sini cuma 5, ya.
Nah, jika kalian punya banyak word list, kalian bisa masukkan wordnya di sini, dan hasilnya nanti juga akan lebih banyak. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk file dengan nama admin itu tidak ada, karena di sini statusnya 404. Oke, kalau kita cek di sini, select, klik kanan, open, not found, berarti tidak ada ya, not found. Kita akan coba login, klik kanan, open. Nah, untuk login ada, karena statusnya tadi 200, artinya oke ya. Dan memang benar, sini kita temukan halaman untuk login ya, untuk sign in. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk config. Ternyata di sini 404 ini tidak ada, tidak temukan untuk config. Oke, kemudian kita coba lagi untuk robots. Dari statusnya ini seharusnya ada 200. Kita klik kanan, kemudian open, dan memang benar kita sudah berhasil membuka text robots. Oke. Nah, robots ini dalam bentuk txt. Jadi sebenarnya ini adalah robots.txt. Dan isi dari robot.txt inilah yang ingin kita cari, yang ingin kita lihat. Nah, jika kita lihat di sini itu ada password, ada file dengan nama passwords, atau ini adalah directory ya, bukan file. Directory dengan nama passwords. Kemudian ada file dengan nama config, classes untuk directory, ada directory JavaScript, dan seterusnya. Ya, kita sangat tertarik dengan yang namanya password sebagai seorang ethical hacker. Untuk itu kita akan langsung copy ini, password sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita ganti robots yang itu dengan password. Paste, kemudian kita tekan enter. Dan benar sekali kita di sini menemukan sebuah file yang bernama accounts.txt. Nah, kalau namanya accounts itu artinya ada data-data tentang akun. Ya, boleh berupa username ataupun berupa password. Oke, nah sekarang kita akan coba buka accounts.txt. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Oke, kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan username dan password. Ya, admin, kemudian username-nya admin, kemudian passwordnya admin password. Oke. Kemudian monkey ini apa? Kita tidak tahu ya. Yang jelas, yang 1 dan 2 ini boleh dikatakan 99% add username dan password. Ada juga Adrian, kemudian some password adalah passwordnya John, passwordnya monkey, dan add passwordnya pentest. Oke, tapi kita belum tahu ini digunakan untuk login ke akun apa ya. Nah, nanti kita akan bisa coba, kita akan cari login page seperti yang kita temukan tadi, dan kita akan coba ini satu persatu. Nah, mungkin saja ini adalah username dan password dari sebuah halaman login seperti yang kita temukan sebelumnya. Oke, ini adalah salah satu informasi yang sangat penting yang kita temukan dari sebuah file yang tersembunyi di dalam sebuah file robots.txt. Oke, jika kita tidak menggunakan tool yang kita buat dengan bahasa Python ini atau tool yang lain, kita tidak akan menemukannya dengan sekedar melakukan pencarian Google seperti biasa. Oke, kita kembali ke belakang. Oke, setelah itu ada lagi file yang bernama config.inc. Oke, kita akan coba copy dan buka ini. Kita masukkan ke sini robotnya, kita ganti dengan config.inc, kemudian enter. Dan lagi-lagi kita temukan data-data sensitif ya, yang bisa digunakan untuk login ya. Kalau ini kita lihat
DB artinya database ya. User password. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk login ke sebuah database. User, root, kemudian passwordnya blank, jadi tidak menggunakan password, yaitu untuk login ke database yang bernama Metasploit. Oke. Nah, ini adalah informasi yang juga cukup penting yang kita temukan dengan tool Python tadi. Oke, kita kembali lagi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini ada password dengan status 200. Oh ya, ini yang tadi ya, password yang sudah kita temukan tadi di robots.txt. Ya, kalau kita coba buka lagi. Oh ya, ternyata sama dengan yang tadi. Oke. Nah, jika kalian punya list yang lebih banyak, kalian bisa masukkan listnya di sini, word listnya, untuk mencari file-file lain yang mungkin saja masih banyak yang tersembunyi dari sebuah website. Oke. Dan inilah cara kita mencari data atau file-file yang tersembunyi dari sebuah website dengan menggunakan bahasa Python. Oke, selanjutnya kita akan coba tool yang lain, yaitu tool yang sudah ada di Kali Linux, yang disebut dengan Derp. Oke, ini kita tutup dulu. Dan untuk multimedia ini kita masih gunakan. Nah, kita akan buka Kali Linux. Oke, kita buka terminal di sini. Nah, di Kali Linux ini kita bisa menggunakan tool derp. Oke, ketik derp, kemudian kita tekan enter. Nah, dengan menekan enter ini, tanpa memasukkan opsi lain di sini, kita akan diberi informasi tentang cara menggunakan derp. Oke, atau help menunya. Kemudian di bawahnya ada juga informasi tentang opsi-opsi yang bisa kita gunakan dengan tool derp ini. Ya, kalian bisa baca sendiri untuk opsi-opsi yang bisa kalian gunakan. Nah, saya akan demonstrasikan saja cara menggunakan derp ini dengan cara yang cukup simple. Itu saya clear dulu. Ya, cukup simpel sekali. Kita ketik saja derp, kemudian spasi, masukkan link dari website yang ingin kita, atau URL dari website yang ingin kita scan. Ya, kita masukkan URL yang tadi, yaitu multiliday 192.168.2129, kemudian multiliday, kemudian tekan enter. Ya, cara kerjanya sama dengan tool yang kita buat dengan Python tadi, yaitu dengan menggunakan word list. Ya, tetapi di sini kita lihat word listnya itu lebih besar dari word list yang kita gunakan tadi, yaitu cuma 5 word. Nah, di sini menggunakan 4000-an kata ya. Jadi hasil yang di bawah ini yang kita lihat itu lebih banyak dari yang kita temukan dengan menggunakan Python tadi. Ya, tapi hasilnya sama saja seperti yang kita lihat tadi, seperti login. Kalau kita tekan Ctrl kemudian klik, maka dia akan buka halaman page login persis sama dengan yang kita temukan dengan Python tadi. Oke. Dan juga ada robot seperti yang kita lihat tadi, robot.txt, dan isinya juga sama, yaitu ada password dan config.ing. Oke. Tetapi di sini masih banyak lagi informasi-informasi lain yang tidak kita temukan dengan Python tadi, seperti PHP info. Ini juga informasi yang cukup penting untuk kita, karena di PHP info ini kita bisa melihat semua informasi tentang PHP yang digunakan oleh website tersebut. Oke. Nah, di sini ada versi dari PHP-nya, kita bisa baca sendiri.
Dan informasi-informasi ini akan sangat berguna bagi kita dalam konteks-konteks tertentu ya. Jika kita ingin melakukan attack kepada sebuah website yang membutuhkan informasi tentang PHP yang digunakan, ya kita bisa menggunakan tool derp ini atau tool Python yang kita buat tadi untuk mencari file yang tersembunyi dan menemukan file tentang PHP info ini. Ya, kita bisa lihat semua info tentang PHP yang digunakan. Oke, nah kalian bisa lihat-lihat sendiri. Dan pada intinya, cara kerjanya sama dengan tool Python tadi dan hasilnya juga sama. Dan untuk menggunakan toolnya juga cukup simpel. Nah, jadi kita sudah tahu cara mencari file yang tersembunyi dari sebuah website, baik dengan menggunakan bahasa Python yang kita buat sendiri tadi, ataupun dengan menggunakan tool derp. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang lain lagi. Mungkin kita akan belajar tentang Burp Suite.